Baiklah, untuk acara ini pada pengajian pada malam hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Syukran Zaidi yang pada malam hari ini mengangkat tema ketika Al-Quran di hati. Kita sahabat dulu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Alhamdulillah, biidznillah. ketika mendengar tema yang akan disampaikan, saya dari teringat lagunya Bimbo. Hati itu adalah cermin, Ya. tempat berkabung, tempat bertaruhnya antara pahala dan dosa. Ketika Al-Quran sudah di hati, maka insya Allah akan lebih banyak pahala daripada banyak dosa ini, Mas Abi. Jadi nanti mungkin kami juga bisa memohon kepada Ustaz bahwa generasi kita juga tantangan dan godaannya luar biasa di zaman media sosial yang sekarang luar biasa pengaruhnya. Bagaimana nanti agar generasi kita dan generasi yang Quran ya Al-Quran adalah sebagai petunjuk, sebagai tujuan hidup dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Abi, lagi. Baiklah, marilah kita dengarkan tausiah dari beliau Bapak Ustaz Syukran Zaidi. Semoga apa yang beliau sampaikan kita ambil, kita petik pelajaran, kita ambil dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Semoga dulu Pak Ustaz waktu dan tempat kami silakan. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min wa alhamdulillahilladzi ja'ala as-salihah libasal mu'min wa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'du. Ibu, bapak, jamaah semuanya tanpa terkecuali, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mudah-mudahan kami berdoa semuanya mendapatkan limpahan nikmat, rahmat, berkah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, mari kita mengawali dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini nikmat Allah begitu banyak, gak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak bisa menghitung. Maka sangat kufur nikmat kalau kita enggan untuk bersyukur. Maka kesyukuran kita mudah-mudahan dengan lisan yang senantiasa mengucap hamdalah di kalimati alhamdulillah, kemudian hati kita meyakini wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang mampir dalam kehidupan kita selain itu datangnya dari Allah. Kemudian kita gunakan nikmat itu dalam rangka taatnya kita kepada Allah. Bentuk kesyukuran yang semacam itu mudah-mudahan menurunkan rahmat Allah berupa tambahnya nikmat kepada kita. Maka itulah kemudian yang dicantumkan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan tambah dengan syarat kita syukurnya bukan lisan saja, tapi hatinya dan kita gunakan dengan cara apapun nikmat itu kita gunakan dalam rangka taat kita kepada Allah.
Hadirin jamaah, ibu bapak rahimakumullah, yang berikutnya sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, teladan kita semuanya, beliau Nabiullah, Nabi akhirul anbiya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para sahabat, para keluarga keturunan beliau, orang-orang solih yang mengikuti beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita yang hari ini berkumpul di Masjid An-Nur ini termasuk hamba, termasuk umatnya Nabi yang berikhtiar lahir dan batin untuk mencontoh beliau. Dengan itu mudah-mudahan menjadi sebab diakuinya kita sebagai umatnya Nabi. Kalau kita sudah diakui sebagai umatnya Nabi, maka insya Allah kelak di yaumul akhir kita akan mendapatkan pertolongannya di yaumul akhir. Ibu bapak jamaah semuanya, luar biasa ketika kita mendapati generasi di setelah kita ini anak-anak yang tumbuh berkembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Hati kita akan semakin tenang ketika kita melihat anak-anak kita itu dengan entengnya pergi ke masjid, mempelajari Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita itu harus khawatir, prihatin, apalagi perkembangan zaman dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, seakan tidak terasa ingin memisahkan anak-anak muda, anak-anak remaja dari kehidupan yang jauh dari Al-Quran. Alhamdulillah, di kota, di Seruni kota ini, kita tadi menyaksikan anak-anak kita semangat mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Dan yang penting mohon didoakan ibu bapak jamaah semuanya adalah para pengajar-pengajar TPQ di Masjid An-Nur, siapapun yang mengajar, laki-laki, perempuan, tua, muda, remaja, doakan kehidupannya diberikan kelancaran, sehat dan istiqomah. Karena tanpa mereka hakul yakin kita akan sangat khawatir. Kita lihat anak-anak kita, sekalipun orang tuanya hafal Al-Quran, pandai Al-Quran, mungkin belum maksimal ketika mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga kita harus butuh bantuan orang lain. Maka kita doakan guru-guru kita yang mengajarkan alif, ba, ta, mengajarkan baca tulis Al-Quran, Allah senantiasa jaga beliau-beliau ini, Allah kemudian berikan kesehatan dan keistiqomahan mengajarkan Al-Quran. Ibu bapak jamaah semuanya, tadi disampaikan bahwa ketika Al-Quran ini kemudian harus kita letakkan dalam hati kita, di mana ruangan hati kita ini akan terpenuhi, terisi oleh apa yang dinamakan Al-Quran. Maka mudah-mudahan hati kita ini akan terarah, hati kita akan terbimbing ke satu tempat yang benar. Karena ketika kita tidak membekali diri kita dengan satu petunjuk, maka niscaya akan ada faktor, baik itu dari faktor manusia sendiri, di luar manusia, bahkan musuh bebuyutan kita bernama setan akan terus-menerus membelokkan niat kita, akan terus berusaha untuk menjerumuskan kita. Karena mereka sudah berikrar sejak Nabi Adam alaihi salam diciptakan, kemudian diperintahkan mereka semuanya para malaikat bersujud, tetapi karena aba wastakbar, merasa diri lebih baik, maka kemudian mereka terusir, dan sejak saat itulah mereka berikrar akan menyesatkan manusia, termasuk kita hari ini. Maka mereka yang jauh sebelum diciptakannya kita itu sudah berikrar akan menyesatkan kita, dan kita tahu ceritanya mereka tidak akan lengah kalau kita santai-santai berbahaya, kalau kita tidak pegangan kenceng bahaya. Ibarat kalau kita mau ke tempat wahana hiburan, kita naik roller coaster yang kita tahu harus pakai sabuk pengaman. Siapa yang berani tanpa sabuk pengaman, tanpa pegangan? Pilihannya rumah sakit atau wassalam. Tapi orang yang faham, dia akan berpegang yang kuat, pakai sabuk pengaman, safety-nya lengkap, sehingga dia memastikan dirinya selamat. Demikian juga kehidupan ini para jamaah semuanya.
Kehidupan ini penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, jebakan-jebakan yang mereka, musuh-musuh kita bernama minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin dan manusia, berupaya untuk kita agar tergelincir dari tujuan kita, yaitu menghamba kepada Allah. Karena diciptakannya kita itu adalah agar kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah. Tadi disebutkan tantangan kita luar biasa. Sejak zaman dahulu para al-anbiya'i war rasul, setiap periode, setiap abadnya akan berhadapan dengan tantangannya masing-masing. Semua akan menghadapi tantangannya masing-masing, termasuk hari ini. Maka sejak dulu sampai sekarang, apapun bentuk jenis tantangannya, solusinya hanya satu, yaitu ketika kita mampu berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan selamat. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW berwasiat sebelum beliau ini meninggal dunia? Kalau kita punya orang tua sudah sakit, sudah sepuh, kemudian mengumpulkan anak keluarganya, dikumpulkan, bapak mau kasih wasiat. Mungkin bapak usianya sekarang sudah sangat sepuh, mungkin sudah tidak lama lagi bapak membersamai kalian, nak. Bapak mau berwasiat. Yang pertama, jaga persaudaraan. Yang kedua, kemudian ini kamu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, harus gunakan ilmumu untuk berbakti dan lain sebagainya. Kemudian berwasiat tentang harta dan lain sebagainya. Pasti kita tulis. Bahkan mungkin banyak di antara kita ketika orang tua berwasiat harus menghadirkan notaris untuk menulis wasiatnya, agar nanti itu harus dilaksanakan sesuai dengan amanah. Betul tidak Bapak Ibu semuanya? Dan itu harus kita lakukan, kecuali amanatnya berkebalikan atau bertentangan dengan syariat Islam. Terhadap orang tua yang makhluk awam, manusia biasa, kita harus mengerjakan apa yang menjadi amanah dan wasiatnya sebelum wafat. Apalagi wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa wasiat dari beliau? Beliau meninggalkan dua wasiat. Taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Wahai sahabatku, wahai umatku, wahai warga Seruni, warga Wonosobo, warga dimanapun tempat berada, aku tinggalkan dua perkara yang jika kalian pegang teguh dua perkara ini, dimanapun kalian tinggal, di zaman apapun kalian nanti akan hidup, kalau berpegang dari dua prinsip ini, pasti akan terjamin dan jauh dari yang namanya kesesatan. Apa dua wasiat itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sunnah atau hadis-hadis Nabi. Maka malam hari ini, dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran, di mana di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, paling tidak mengingatkan kembali kepada kita pentingnya Al-Quran kepada kita. Kita sangat membutuhkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ada sebagian keluarga yang Al-Qur'annya jarang dibaca, kadang-kadang ada yang beranggapan melas temen Al-Qur'ane ra tau diwaca, melas temen Al-Qur'ane sudah berpuluh tahun masih klimis, masih bagus banget. Ternyata yang melas bukan Al-Qur'annya, para jamaah semuanya. Al-Qur'an tidak pernah melas, justru yang melas kita yang jarang membuka Al-Qur'an, yang melas kita yang tidak pernah membaca, mentadaburi isi-isi Al-Quran. Maka ketika kita mengambil tema bagaimana ketika kita jadikan Al-Quran ini tidak hanya cukup sebagai bacaan, bagus, karena man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Saking luar biasanya Al-Quran, kita baca satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Dan kebaikan yang satu di mata Allah ini luar biasa. Satu kebaikan di mata Allah ini nilainya luar biasa.
Mungkin kita berlaku luar biasa di dunia, kita menjadi orang yang dermawan, orang yang baik, sering menolong tetangga kanan kiri, bahkan kadang orang tidak kenal kita tolong. Itu kadang kalah dengan satu kebaikan. Manakala apa? Manakala kebaikan yang kita lakukan ternyata masih ada tendensi selain Allah. Berapa banyak orang yang berbuat baik tapi diiringi tendensi di belakangnya. Ada harap-harap selain kepada Allah, padahal jelas barang siapa yang mengambil pelindung selain Allah, maka dia seperti berlindung di rumah laba-laba. Ngertos laba-laba nggih? Laba-laba itu rumahnya jenenge napa? Napa? Sawang, kelamat. Niku kukuh napa rapuh? Rapuh Bapak Ibu semuanya. Serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba, sampai digambarkan di dalam Al-Quran dan dijadikan salah satu nama surat ke-29, yaitu Al-Ankabut. Mereka yang menjadikan pelindung-pelindung berharap kepada selain Allah, maka sama halnya mereka tinggal di rumah laba-laba. Kira-kira nek jenengan bancik rumah laba-laba pripun? Ambrol niku nggih, mboten usah bancik drijine mawon digledhakke teng mriki. Dengan rumah laba-laba selesai. Seberapa serius kita berharap Al-Qur'an membimbing kita? Seberapa pedulikah kita untuk menjadikan Al-Qur'an betul-betul pedoman? Karena tadi disebutkan bahwa nama lain dari Al-Qur'an adalah petunjuk, huda, petunjuk bagi kita semuanya. Ada iklan lewat. Oke. Padahal sudah ada Mas ini Mas. Satu aja Mas. Nah, udah itu aja cukup. Sini tengah Mas. Malah diganti, nggak apa-apa. Oke. Apapun minumannya, Al-Quran selalu di hati. Cukup Mas. Oke. Dan apapun snacknya, Al-Quran tetap di hati ya. Oke. Sudah Mas, cukup Mas. Matur nuwun nggih Mas. Bapak Ibu jamaah semuanya, mari kita evaluasi dan kita cek seberapa hubungan kita dengan Al-Quran. Karena kita sudah meyakini secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahwa umat Islam satu-satunya petunjuk yang bisa menyelamatkan kita adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita sadar Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kenapa jarang kita buka? Ketika kita membuka, kadang hanya membaca, dan sekedar membaca baru beberapa menit sudah terasa apa nggih? Perih, pedes, ngantuk, angop, bahkan sampai ada guyonan mengatakan nek angel merem, angel sare maca Al-Qur'an. Mergane napa? Mboten ngantuk-ngantuk, bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lekas ngantuk. Jebul mung nggih gawe obat tidur Al-Qur'an niku. Sami kalih napa? Ada merek obat tidur niku nggih. Aduh, melas temen nggih. Sing melas lagi-lagi bukan Al-Qur'an, tapi kitanya. Ya. Apakah dalam hidup kita, ketika kita mau melangkah, ketika kita dulu mau menikah, ketika kita mau memiliki anak, ketika kita mau mendidik anak-anak kita, ketika kita mau mencari rizki, ketika kita mau membelanjakan rizki kita, sudahkah Al-Quran kita baca? Paling tidak kita cari intisarinya. Lho nek arep koyo ngene harus seperti apa kita? Kan petunjuk harusnya seperti itu. Nggih mboten? Kita beli satu alat elektronik yang canggih yang kita belum tahu cara mengoperasikannya, kita khusyuk banget kok.
Kalau kita belum bisa, kita undang teknisi minta bantuan. Kalau sekarang gampang, cari di YouTube, searching tutorial apa, tergantung kita mau apa. Kan kita cari petunjuk. Ibu-ibu mau buat nastar, bukankah ada tutorialnya? Toppingnya yang bagus apa saja? Yang hidup di desa seperti saya, nandur kok gagal terus, bagaimana cara nandur yang bagus? Buka petunjuk. Terhadap hal-hal yang sifatnya remeh dan sebentar, kita buka petunjuk. Bahkan kita tanpa sadar menyekolahkan anak-anak kita 9, 12, 15 tahun. Untuk apa? Nyambut gawe. Persiapannya luar biasa. Sadar tidak sadar, senang tidak senang, seperti itu kebanyakan. Coba ditanya, kenapa dikuliahkan di STAN Bapak Ibu? Kenapa kuliah di UGM? Luar biasa kalau jawabannya adalah karena ilmu yang akan dikuasai anak saya di tempat itu. Dan dengan ilmunya, dia akan mengajarkan untuk mendapatkan fadilah dari menuntut ilmu. Luar biasa kalau ada orang tua yang seperti itu. Tapi berapa persen yang jawabannya seperti itu? Prosentasenya dibanding dengan kesempatan peluang kerja nanti. Padahal siapapun yang berpegang terhadap Al-Quran, tidak ada yang akan diterlantarkan. Bahkan siapapun yang berpegang terhadap Al-Quran pasti mulia hidupnya. Terus ciri-ciri ketika kita dekat dengan Al-Quran itu seperti apa Bapak Ibu jamaah semuanya? Apakah kita termasuk akrab dengan Al-Quran, biasa-biasa saja, atau hanya pun tahu kenal? Seperti kita, sesama manusia, kita bertemu, terus yang sampingnya tanya, jenengan tepang nopo kali niko? Lah niko tesih sedulur kali kula. Terus cerita dia, dados bapake piyambake nek kalih ibuke kula niku tesih ngeten. Dikenalkan. Nggih mboten? Kalau kita merasa dekat, ada satu kebanggaan dari diri kita. Nggih mboten? Pertanyaannya, coba objeknya kita ganti Al-Quran. Napa jenengan tepang kalih Al-Quran, Pak? Napa jenengan? Bu, Al-Quran napa jenengan? Apakah dengan PD kita akan mengatakan, niku jan kaya dene pas wau ndongeng. Sedulur cepak banget niku nek kalih kula. Pun napa-napa pun walah, pun boten basa-basi malih, saking cepake. Coba yang dikenalkan umpamane Al-Quran, jangan-jangan jawabannya nggih pas kepanggih teng pundi nggih kula radi kesupen. Teng pundi? Oh, nggih zaman biyen sekolah pun ate bareng. Jangan-jangan jawabannya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, layakkah kita kemudian mendapatkan satu tempat yang sudah Allah sediakan? Sedangkan hubungan kita dengan Al-Quran seperti itu. Padahal ciri orang yang dekat dengan Al-Quran itu termaktub di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah, hatinya itu bergetar. Ada sesuatu yang terasa bergetar atau koneksinya itu kuat banget. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan kemudian ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bernama Al-Quran, maka bertambah iman orang itu. Kira-kira jenengan nek disetel murotal niku getar atine, tambah imane napa tambah liar-liare? Kan ayo kita cek bersama jamaah semuanya. Jangan-jangan ketika hari Jumat Al-Quran sudah berkumandang, wis mulai Jumatan, berarti wis wayahe ngantuk. Karena kadang-kadang niku Jumatan niku godaan setan luar biasa. Ibu-ibu tanya bapak-bapak, niku duka napa jumpa jampine
Niku angger khotib sudah mulai naik, niku mboten nonton kipas napa kaya dikipasi. Sehingga ketika nanti komat pulang, apa isi khotbahnya niki mboten ngertos. Mergane menangine azan kalih komat. Sopi sih, nek teng masjid apalagi masjid yang besar, niku mereka terlalu khusyuk bahkan sampai mengheningkan cipta. Niku tawadhu semuanya jamaahnya, tidak berani memandang khotibnya. Jadi tawadhu banget, begitu ya. Takut mau memandang, dikira sembrono ngeten niku nggih kalih Pak Kiai ini yang sedang berkhotib menggebu-gebu, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna buluh. Galak banget terus mereka tawadhu. Niku nggih. Luar biasa. Niku jebule Al-Qur'an monggo paes-paes uripe kula jenengan. Ketika menikah hanya digunakan sebagai aku nikahkan anakku dengan seperangkat alat sholat wonten Al-Qur'an dibayar tunai. Monggo syarat nikah cobi Pak. Lebaran niku dingge napa mboten? Maka ayo ini momentum Ramadan ini kita kembali kepada Al-Qur'an. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kita mau menjadikan Al-Qur'an pedoman hidup kita, cek ayat yang ketiga. Alladzina yuqimunas shalat. Orang yang menjadikan Al-Qur'an petunjuk pasti dia jaga sholatnya, Pak. Jadi ciri yang pertama ketika dia menjadikan Al-Qur'an petunjuk hidupnya, dia tidak main-main dengan perkara sholat. Karena dia baca konsekuensi dari hidupnya. Al-Qur'an mengatakan bahwa agama akan tegak manakala orangnya mampu mendirikan sholat. Bukankah sholat itu adalah tiangnya agama? As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, bukan melaksanakan sekedar bukan, tapi mendirikan, maka faqad aqamaddin, maka dia sudah mendirikan agamanya. Maka kalau orang itu agamanya kalau orang sholatnya sudah dijaga, tidak hanya sekedar menggugurkan wajib, dia berupaya tepat waktu, berupaya untuk sholat berjamaah di masjid, maka kehidupannya semakin teratur. Dan itu pasti. Karena Al-Quran bukan main-main. Al-Quran adalah kalam ilahi yang tidak bisa dikarang. Bahkan Al-Quran menantang sejak awal siapa yang mengaku, siapa yang mengatakan dan menodai bahwa Al-Quran adalah karangan manusia. Sejak zaman Nabi Muhammad dituduh bahwa Al-Quran mung karangannya Nabi Muhammad, Al-Quran membantah dan menantang. Bagi kalian semuanya yang tidak percaya dan menganggap Al-Quran itu adalah syair, karangan sastrawan, maka buatlah satu ayat saja. Maka Musailamah Al-Kadzab dan semua nabi-nabi palsu, sekalipun Al-Quran menantang, dan undanglah, panggillah seluruh bala-balamu, orang-orang terhebatmu, niscaya tidak akan bisa menandingi satu ayat saja. Maka pertama sholat. Jadi kalau kita mau cek kedekatan kita dengan Al-Quran, kita kemudian harus lihat bahwa kita selaraskan dengan sholat kita. Sudahkah kita termasuk yang mendirikan sholat, atau hanya sekedar melaksanakan sholat? Siapa yang melaksanakan sholat? Anak-anak SD yang ketika saya, teman-teman, bapak ibu, para asatid setelah selesai tarawih, mereka kemudian berbaris mengumpulkan buku tanda tangan imam tarawih. Mereka sekedar melaksanakan sholat karena mereka membuat satu tanda tangan sebagai bukti kepada guru mereka sudah melaksanakan. Tapi bagi orang yang mendirikan sholat, mau dilihat mau tidak, dia mempersiapkan itu karena yang dia temui, yang dia hadapi, dan yang dia sembah adalah yang memberikan kehidupan dan penghidupan. Maka itu satu kebutuhan. 1 menit, 2 menit bergegas, kemudian azan berkumandang, sudah siap.
Jangan-jangan kita lari ke masjidnya kalau sudah iqomah. Mungkin termasuk saya mengingatkan diri saya. Ayo kita ingatkan diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita bergegas ke masjid, wah tenang, saiki kan wis dimusawarahake bahwa jeda antara azan dan iqomah 10 menit. Maka masih ada jeda kita mengoperasikan gadget kita 10 menit. Tenang baik, 10 menit nyandang dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Cek sholat kita. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran petunjuk hidup kita, cek apakah kita sudah termasuk yang mudah mengeluarkan harta kita, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, mungkin jawaban Anda, alhamdulillah, saya sudah berupaya untuk mengeluarkan harta saya, mengambil 2,5%. Alhamdulillah. Rencanakan. Bahkan guru kami mengajarkan kalau mau mendidik diri kita itu infak itu sebelum kita punya uang. Jangan nunggu kita punya uang. Jadi kalau kita mau bekerja, kita tanya, kalau saya bekerja di tempat Bapak, berapa saya punya gaji? 100.000 per hari. Maka sebelum mendapatkan 100.000, matematikanya 100.000 dikurangi 2,5% dulu, dan itu yang akan saya terima. Jadi dereng angsal artone mawon pun dihitung. Dan itu kalau kita jadikan Al-Quran dalam hidup kita. Nek tidak di situ nanti akan terjadi eman-eman. Ulah nyongseng kemeringet sih. Boleh lah nyongseng saya kayak anak sing gari nampani gurih temen sih. Padahal Al-Quran tidak hanya memberi Bapak Ibu semuanya. Apa? Karena yang akan diberikan itu adalah yang kita cintai. Mimma tuhibbun, sing panjenengan tresnani niku sing diparingaken. Makanan mana yang kita berikan? Apakah yang diberikan kepada orang sama dengan yang kita makan? Bagus. Jadi masak nek tengen kula ajeng puasa pertama, ajeng sahur pertama nyembelih. Wah, dadi ibune sahur tengen simbah wis nyembelih pitik. Sahur nengon simbah ya do ngumpul, soalnya wis nembe nyembelih entrok. Kan ngoten nggih biasane nggih. Buka pertama nengone simbah do ngumpul, anak putu diworo-woro. Terus kemudian di antara niku kan nek cara wong desa niku sing paling disenengi, contone umpamane, walaupun kesenangan niku relatif. Pupune niki sing paling seneng. Kira-kira nek nyembelih entrok setunggal, pupune mung loro, niku wani mboten diinfakke salah siji. Aja-aja sing diinfakke mung pelone tok oleh hususe. Pol-pole ndrase. Cekere malahan nggih. Durahane wonten sabda Nabi, kalau masak perbanyak kuahnya, isine mung sak sewir, duduhe sak siwur. Wonten sabda Nabi, Anda berpolitik dalam bersunnah. Kita cek apakah Al-Quran sudah menjadi pedoman kita. Ada musibah, banyak korban mengungsi karena rumahnya harus ditinggal. Merapi meletus mungkin, kena angin puting beliung dan lain sebagainya. Kemudian ada ser-seran dari Lazismu, dari MDMC membutuhkan makanan dan pakaian. Silahkan. Nah, kemudian takmir Masjid An-Nur mengatakan, Bapak Ibu yang punya baju-baju silahkan dikumpulkan, akan kita kira-kira yang akan kita ambil di daftar lemari kita dan cantelan hanger kita yang diambil, dipilih sing apik napa sing biasa. Niku jenengan pun ngerti jawabannya. Sudah ketemu toh jawabannya toh Bu? Kira-kira gamis mana yang akan kita ambil untuk dimasukkan daftar yang akan disedekahkan? Apakah gamis lebaran kemarin? Wogen api eman-eman. Sing le disetrika wis rada wonten bekas setrikane nika. Sing warnane maune abang wis dadi jambon niku lho Bu.
Niku sing dipendet. Coba bayangkan pisan-pisan Pak, menjelang akhir Ramadan beli sarungnya 2, 1 kita pakai, 1 yang kita berikan, sama-sama barunya. Dan itu yang keren. Dan itu kalau Al-Quran kita jadikan pedoman. Cek sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh Nabi, jangan setengah-setengah. Mohon maaf, karena kadang-kadang orang mencontoh Nabi sekehendak hatinya, sesuai selera ketika kita mau makan saja. Aku senenge sambel ijo ya sing sambel abang rata dijupuk. Aku senenge sayur sing ana santene, nek sing ora nggo santen ra dijupuk. Kadang-kadang kita beragama seperti itu sesuai selera masing-masing. Oh, sing senenge ngingut jenggot, sing boten ngece sing jenggoten, sing senenge nganggo sarung. Kenapa harus seperti itu? Selama kita berupaya, walaupun belum bisa kafah, tapi ada upaya untuk bisa ke sana. Setelah sholat kita buktikan iman kita dan kedekatan Al-Quran dengan kita dalam rangka kita infak. Setiap ba'da subuh ada kotak amal berjajar melampah. Warna apa yang kita masukkan? Sing melipit napa sing klemus? Jangan-jangan mungkin jenengan ajeng teng swarga pedhoane kalih tukang parkir. Dikira napa? Dikira ajeng parkir. Jenengan ajeng kula ajeng mlebet swarga, lah tak kira ajeng parkir. Lah napa? Lah tikete duit parkir kan 2.000-an. Coba survei para penghitung amal. Dan itu bertahun-tahun seperti itu. Padahal sahabat Ansor ketika kedatangan para Muhajirin luar biasa. Saya punya 2 kebun, milih sing pundi jenengan? Saya punya 2 toko, milih sing pundi? Saya punya 2 rumah, milih sing pundi? Ulon jenengan nonton wong sing nginep mawon tengen kamar sing ora tau diresiki, selimute sing paling tipis. Mbok kala-kala nek wonten sing nginep tamu diparingi bed cover sing nggih hadiah jenengan pernikahan. Ngangge niki mawon sing paling kandel, sing paling empuk. Di Jawa diajarkan, Bu. Itu ajaran Islam, kalau ada tamu dianak-anakake. Mboten duwe napa nyembelih pitik ra ketangkut tembunge gampang, sing penting sembelih ke pitik wong nonton tamu. Ajaran Islam. Wa akrim dhaifahu, karena memberikan itu harus yang terbaik. Walaupun ada aturannya, tidak lebih dari 3 hari. Lepas dari 3 hari harus makan sesuai dengan yang dimakan tuan rumah. Jawa itu mengajarkan Islam banyak banget. Walaupun banyak yang tidak memahami sehingga menyalah tafsirkan dan sampai salah niat karena nggak tahu esensi yang sebetulnya. Maka setelah sholat lagi-lagi kita cek sedekah kita. Oke Bapak Ibu jamaah semuanya, itu di ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang keempat ditegaskan para orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu memang di hati. Ditegaskan di ayat yang keempat surat Al-Anfal, itu adalah ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka yang mendirikan sholat, mereka yang infaknya ini nggak nanggung, infaknya yang terbaik. Sekalipun belum yang terbaik, minimal yang baik. Jangan yang kita saja sudah enggan memakainya, kita pun enggan makan kok diparingke. Sekalipun itu adalah perkara yang baik, tapi itu bukan mukmin yang sesungguhnya. Tapi mereka yang menginfakkan itu ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang imannya benar-benar iman yang sesungguhnya. Apa yang akan mereka dapatkan ketika Al-Quran dijadikan pedoman di hati? Ketika kehidupan kita jadikan harus pakai Al-Quran, apa? Yang pertama yang akan didapatkan adalah lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat tempat yang mulia di sisi Allah. Tadi disebutkan, saya menyinggung, tidak ada nasib orang yang dekat dengan Al-Quran kok nasibnya elek, nggak ada.
Semua dan siapapun yang bersinggungan dan dekat dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Pasti. Saya buktikan satu persatu biar kita yakin. Malaikat Jibril dapat amanat untuk seperti, mohon maaf, tukang paket. Mau ngeterke dok, menghantarkan dari pengirim kepada penerima. Malaikat Jibril kan ngeten tugasnya. Tapi karena yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran, maka Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Di antara 12 bulan, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Di antara 30 atau 29, karena pada tahun ini Ramadan kita 29 hari. Kalau nanti ada yang berbeda, biasa saja. Mulut kita tahan, nggak usah cang-cincung. Karena kita terlalu terbiasa, itu udah dari zaman nenek moyang, tapi masih saja. Biarkan selama semuanya menggunakan dalilnya masing-masing, husnudzon saja. 30 atau 29 hari diantaranya ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran, maka disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena bersinggungan dengan apa? Al-Quran. Seorang anak yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dia dimuliakan oleh Allah. Bahkan tidak hanya si anaknya, kedua orang tuanya akan dimuliakan dengan diberikan mahkota kelak di yaumul akhir. Bahkan Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahkan Rasul sampai mengatakan, sebaik-baik kamu, berarti the best of the best, terbaik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir, semua yang bersinggungan dengan Al-Quran Allah akan angkat derajatnya. Maka tidak perlu repot-repot harus menyekolahkan, mengeluarkan uang berpuluh, beratus, bermiliar juta. Silahkan kalau itu diniatkan dalam rangka mengangkat derajat dengan ilmu. Tapi cukup Al-Quran sebagai pedoman. Siapapun, anak kita, termasuk kita, keluarga kita, akan Allah muliakan. Hakul yakin. Dan kita tidak perlu meminta mulia di depan manusia, karena amalan kita nggak akan berpengaruh kepada manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik apapun yang kita berikan kepada manusia, akan ada yang mengatakan keburukan terhadap kita. Tapi yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita kejar adalah derajat di sisi Allah. Maka lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Maka orang-orang yang sudah menjadikan dirinya, yang sudah meniatkan dalam hatinya itu semua untuk Allah, itu mereka nggak ada kekhawatiran sedikit pun dengan manusia. Mau dinilai ini, mau dinilai itu, mau dipuji, mau dihujat, udah nggak ada efek apapun. Kenapa? Karena tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah menurunkan para malaikatnya kepada orang-orang yang istiqomah hatinya mengatakan Allah adalah Tuhanku. Maka malaikat membisikkan dan menguatkan hati kita, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Pak, kok putrane mboten teng UGM ya Pak? Kalau orang yang atas dasar penilaian manusia, kupinge niku kaya dobong rek. Kenapa? Karena dia tahu anak pertama, anak kedua, bahkan dirinya dan kedua orang tuanya pendidikannya bagus semuanya. Padahal niku letaken niku mung saestu taken temenan. Lena nggapi luar biasa.
Sampai-sampai banyak yang kemudian terpengaruh, bahkan terpeleset, tergelincir kepada salah niat. Jangan-jangan saya menyekolahkan anak saya ke pondok agar hafal Al-Quran, jangan-jangan agar saya mendapatkan keturunan seorang hafid. Walaupun sekilas itu nggak ada yang salah, tapi kalau kita lihat dari kacamata akidah, bahaya Pak. Karena yang paling ditakuti adalah asyirkul asghar. Syirik kecil adalah ketika kita menitik beratkan penilaian terhadap penilaian manusia. Bukankah riya itu penilaian kepada manusia? Sedekah yang gak ada artinya itu adalah sedekah yang karena manusia. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabihu wabilun fatarakahu saldan. Perumpamaan orang-orang yang apa-apa itu dasarnya manusia, pengen dinilai manusia, naik jabatan, biar dan lain sebagainya. Famathaluhu kamathali, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya itu seperti satu batu licin, di atasnya ditaruh tanah, kemudian fa'asabahu wabilun, ditimpa hujan yang sangat lebat. Apa yang terjadi? Fa'asabahu wabilun, semua udah nggak ada artinya sama sekali. Maka tidak ada yang lebih pahit di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan hati selain berharapnya hati kita kepada manusia. Maka mulai hari ini berhenti kalau kita masih berharap kepada manusia. Kalau istri masih berharap sepenuhnya belas kasihan suami, ini berhati-hati. Karena suami sekarang setia, nggak tahu 5 tahun yang akan datang. Maka saya menafkahi istri saya bukan karena saya ingin dimanja istri saya, bukan karena agar istri patuh sama saya, di samping itu kewajiban, karena ini semata-mata ibadah saya kepada Allah. Maka saya buka pintu rumah saya bekerja, ini saya bekerja kepada Allah. Masalah istri akan taat apa tidak, saya pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kadang-kadang kita terlalu berharap kepada anak-anak kita. Nak, pinter ya nak, sing sregep ya nak, tak undang ke guru les nak, privat nek perlu nak. Kalau kamu pinter, bapak ikut bagus dan lain sebagainya. Manakala nanti anak tidak ranking 3, yang terjadi apa? Marah-marah kita, prigesi lesinau. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah, responnya beda. Tapi kalau semua awalnya kepada Allah, apapun hasilnya pasti enak responnya. Kalau berhasil, hadza min fadli rabbi. Nabi Nuh mengatakan seperti itu. Dzulqarnain mengatakan seperti itu. Nabi Sulaiman ketika dipuji, kok bisa memindahkan istananya Bilqis, sak pondasi-pondasine dikeruk dalam hitungan detik. Maka Sulaiman mengatakan, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau saya kufur? Nek berhasil tetap ingat Allah, karena tujuan mindahnya untuk Allah, untuk dakwah, bukan untuk manusia. Nek untuk manusia pasti kepala proyeknya akan mengatakan, yo sapa ndese kepalane. Yang punya CV akan bilang, oh mulane nek bangun nganggo CV ning nggonku wae. Kemudian King Dzulqarnain ketika berhasil membuat dinding penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj, hatta idza balagha 'ala as-sadafaini, maka kemudian semuanya memuji, itu mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia Allah. Dan kalau gagal, responnya bagus juga. Mungkin karena Allah belum mengizinkan, mungkin karena ikhtiar saya belum maksimal, dan mungkin karena bagian dari Allah ingin menguji saya. Enteng saja, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan lagi-lagi. Kemudian Bapak Ibu jamaah semuanya, setelah derajat yang tinggi, Allah akan memberikan orang-orang yang senantiasa memegang Al-Quran dalam hatinya, wa maghfiratun, ampunan.
Orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan ampunan. Mungkin zaman dulu latar belakang hidupnya mungkin bergelimang maksiat, mungkin jarang taat sama Allah, mungkin lebih mengutamakan hal-hal yang mubah. Tapi karena kemudian di kemudian hari dia menyadari, dia jadikan Al-Quran sebagai pedomannya, maka Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang seperti ini, sekalipun dulu dia mempunyai dosa yang banyak. Karena Allah mengatakan seberapapun banyaknya dosa, bahkan jika langit dan bumi penuh dengan dosamu dan kamu datang untuk meminta ampunan, maka ampunanku lebih luas, kata Allah. Kalau kita nggak baca Al-Quran, frustasi kita. Kayak nyong tetep ora pantes mlebu swarga, nyong tetep arep maksiat bae, wis tanggung nyemplung. Kana rikane arep traweh merana. Nyong tak nang kene bae, nyong wis ora pantes mlebu swarga. Karena Al-Quran tidak dijadikan pedoman. Bagi yang di Al-Quran dijadikan pedoman, nyong biyen pancen ndrugale pol. Tapi ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni semua dosa syirik. Maka datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, semua akan diampuni. Kalau Al-Quran dipegang, semua selesai, selamat. Dan yang terakhir, orang yang memegang Al-Quran di hatinya menjadikan pedoman, itu akan mendapatkan warizqun karim, mendapatkan rizki yang mulia, mendapatkan rizki yang sempurna dari Allah. Bayangkan, paket combo lengkap. Ia derajatnya diberikan derajat yang mulia, ampunan diberikan, clear semua utang piutang selesai, sudah itu diberikan bonus rizki yang melimpah, kesehatan yang memberkahi, yang bisa menjadikan sehatnya mengantarkan kita kepada taat. Luar biasa. Bukan lagi satu kali dayung dua pulau terlampaui, bukan lagi itu, tetapi ini paket kombonya lengkap sekali. Tidak ada kerugian lagi-lagi ketika kita mampu menjadikan momentum nuzulul Quran ini untuk kembali kepada Al-Quran. Minimal kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, dan sedikit demi sedikit kita amalkan. Kalau hati ini masih menyimpan rasa benci, Al-Quran belum di hati, Pak. Kalau masih ada, wong kakak yang ngono temen jotek. Kata jotek itu ada kotoran di sini, Pak. Itu Al-Quran belum dijadikan di sini. Padahal Al-Quran mengatakan wal afina 'anin nas, dan maafkan. Karena kemuliaan akan didapat bagi mereka yang mampu memaafkan. Dan Rasul mencontohkan, Al-Quran mengajarkan, Rasul mencontohkan. Kurang apa lagi? Wa tu'ti 'ala man haramaka. Jotek tadi itu dijawab oleh Al-Quran dengan wa tu'ti man haramaka. Dan berilah, dan infaklah, dan sedekahlah, dan senyumlah kepada mereka yang jelek. Sulit kalau hidup kita tanpa Al-Quran. Tapi kalau hidup kita dengan Al-Quran akan mudah. Kenapa? Allah yang akan mengatur kita. Coba Bapak Ibu, kita ambil kertas nanti sebelum kita tidur. Kertas bolak-balik, kosong semuanya. Halaman pertama tulis sampai penuh, dari larian atas sampai bawah, tulis daftar orang-orang yang paling baik dengan kita. Ayah, ibu, pasangan, anak, tetangga, saudara, tulis semuanya. Halaman berikutnya tulis daftar orang-orang paling jelek dalam kehidupan Anda. Mana yang lebih banyak? Itu kondisi hati kita. Dan di mana Al-Quran ada di hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita kembali tentang pentingnya Al-Quran bagi kehidupan kita. Bukan Al-Quran yang melas, tapi kita yang melas ketika kita jauh dari Al-Quran. Terakhir, mudah-mudahan
dengan kembalinya kita berinteraksi dengan Al-Quran, kembalinya kita membaca Al-Quran, kembalinya kita mentadaburi Al-Quran, kembalinya kita sedikit menghafalkan Al-Quran, mudah-mudahan menjadi sebab Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah berikan rizki yang sempurna karena kita menjadikan Al-Quran di hati kita. Amin Allahumma amin. Itu saja Bapak Ibu jamaah semuanya, pas jam 10.00 kurang beberapa detik. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah betul-betul bimbing kita menjadi seorang hamba yang menjadikan Al-Quran pedoman bagi hidup kita. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, yang tidak pas, mudah-mudahan panjenengan kerso mau untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Jika ada yang kami sampaikan itu sebuah kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terus menjadi orang baik, istiqomah jadi orang baik sampai akhir hayat kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sampaikan kepada beliau Ustaz Sultan Saidi atas tausiahnya yang senantiasa mengingatkan kita untuk introspeksi diri seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah solusi dari segala permasalahan kehidupan kita. Semoga kita semua menjadi umat yang Qurani, sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, mendapat ampunan dari Allah SWT, dan mendapatkan rezeki yang sempurna yang mulia di sisi Allah SWT. Dan tak lupa kita juga harus mendoakan kepada guru kita yang telah mengajarkan kita Al-Quran dari kecil dulu. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Untuk perolehan amal infak pada malam hari ini yaitu sebesar 1.622.000 rupiah. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran pada jemaah yang telah menginfakkan hartanya. Semoga dibalas Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak Ibu sekalian atas kehadiran pada malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian dijadikan dicatat amal soleh di sisi Allah SWT. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam rangka acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, kita sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari dengan doa di Farahul Masjid sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bila ada berbagai yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jemaah telah kami sediakan oleh-oleh berupa nasi kotak, dan disediakan oleh petugas bandara. Ya, siap.